Sebelumnya, Namo Sangjang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Chandra Wijaya dan Selvia Boru Sembiring dengan dosen pengampu Dr. Kapri akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Administrasi Pendidikan dalam Profesi Keguruan. Administrasi pendidikan dalam profesi keguruan merupakan kegiatan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang administrasi. Secara singkatnya, administrasi pendidikan itu ialah pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan unsur-unsur sekolah. Dalam video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan. Menurut Ngalim Purwanto tahun 2010, administrasi pendidikan adalah suatu proses pengarahan dan pengintegritasian bagi segala sesuatu, diantaranya personal, spiritual, dan maupun material yang terkait dengan pencapaian suatu tujuan pendidikan. Menurut Daryanto tahun 2011, administrasi pendidikan adalah suatu tindakan koordinasi perilaku manusia dalam pendidikan supaya sumber daya yang diperoleh dapat ditata dengan sebaik mungkin sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup berbagai kegiatan dan tanggung jawab yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan melalui manajemen dan organisasi yang efektif. Pendekatan ini sangat penting untuk mengoptimalkan hasil pendidikan dan menumbuhkan lingkungan belajar yang kondusif. Komponen utama administrasi pendidikan. Administrasi kurikulum melibatkan perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Manajemen keuangan meliputi penganggaran dan alokasi sumber daya untuk menopang lembaga pendidikan. Manajemen sumber daya manusia berfokus pada administrasi pendidik dan staf, memastikan mereka terlatih dan didukung dengan baik. Hubungan masyarakat membangun kemitraan antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan dukungan dan keterlibatan pendidikasi. Fungsi administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan mencakup berbagai fungsi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem pendidikan dan meningkatkan hasil bagi siswa dan guru. Hal ini melibatkan perencanaan strategis, manajemen sumber daya, dan implementasi kebijakan yang mendukung tujuan pendidikan. Bagian berikut menguraikan fungsi-fungsi utama administrasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dalam administrasi pendidikan melibatkan penetapan tujuan dan sasaran pendidikan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Perencanaan yang baik memastikan bahwa semua aspek pendidikan terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan. Kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini melibatkan pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta penetapan prosedur kerja. Ketiga, penggerakan atau actuation. Penggerakan atau actuation adalah proses mengarahkan dan memotivasi staf pendidikan untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi bekerja dengan semangat dan komitmen tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan. Keempat, controlling atau pengawasan.
Pengawasan adalah proses memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai. Pengawasan yang baik membantu menjaga kualitas pendidikan dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. 4. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memudahkan pekerja administrasi dalam bidang pendidikan, memudahkan proses pelaksanaannya. Yang kedua, menciptakan iklim ruhaniah, psikologis, dan sosial dengan memperhatikan dan menumpuk kejujuran, amanah, serta keikhlasan dalam bekerja. Yang ketiga, meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja para pekerja serta memperbaiki kualitas metode dan media dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang terakhir, memanajemen sumber daya. Administrasi yang efektif melibatkan penataan sumber daya manusia, kurikulum, dan fasilitas untuk mengoptimalkan tujuan pendidikan. Selanjutnya, 5 yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan. Di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan lulusan yang jumlahnya serta mutunya telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi sekolah, itu peran guru amat penting. Berikut ini adalah beberapa peran penting yang dimiliki oleh guru dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, merencanakan pembelajaran. Guru harus mampu merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Guru juga harus dapat mengorganisir sumber daya yang diperlukan untuk pembelajaran seperti materi ajar, buku teks, dan alat pembelajaran lainnya. Yang kedua, mengelola kelas. Guru juga memiliki peran penting dalam mengelola kelas. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman bagi siswa. Yang ketiga, memonitori dan evaluasi pembelajaran. Guru harus mampu mengukur kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat mengetahui apakah metode pembelajaran yang digunakan efektif atau tidak. Yang keempat, berprestasi dalam pengambilan keputusan. Dengan berprestasi dalam pengambilan keputusan, guru dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Administrasi pendidikan adalah suatu usaha atau proses yang dilakukan oleh banyak orang untuk mencapai suatu target dalam pendidikan yang sudah ditentukan. Suatu usaha itu dapat ditentukan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan para pihak yang terkait. Di dalam administrasi sekolah, partisipasi seorang guru sangatlah penting dan menjadi keharusan. Partisipasi dalam hal ini adalah suatu kesepakatan kepada guru dan kepada kepala sekolah untuk memberikan contoh
mengenai bagaimana demokrasi dapat diterapkan untuk memecahkan berbagai masalah pendidikan. Di dalam setiap kegiatan, proses administrasi pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.